On purpose ini. Thank you loh, Glenn. So sweet loh, Glenn. Ini kayaknya memang sengaja ini teman-teman. Mungkin nyambung sedikit ya dari yang tadi Ko Bernard bilang ya. Jadi kan pada intinya kayak dari data operasional ini udah kelihatan bagus ya untuk Doit. Terus juga yang kemarin di Q1 itu kan karena memang ada cost, mereka juga baru akuisisi, ada kantor. Jadi ada cost yang muncul lah. Ya hopefully itu kan di Q3 udah lebih clear. Jadi ya result bisa lebih bagus. Dan juga kan sebenarnya kan Mestakung ini masih Mestakung lah ya buat sektor batu bara ini. Jadi mestinya sih ya gue ngelihat kayak kalau teman-teman bingung mau main di sektor apa, at least dengan harga komoditas batu baranya yang masih setinggi ini ya menurut gue masih sangat menarik. Nah, yang gue pingin diskus sama lu ini bro, sebenarnya kan ada satu yang sebenarnya ini pelan-pelan naik nih bro ya. Gua cek INKP sebenarnya bro, harga pulpnya kan pelan-pelan naik nih. Orang-orang nggak lirik, menurut lu gimana? Jadi gini, sebetulnya salah satu sektor yang lagged yang orang nggak ngelirik saat ini tuh kertas. Jadi bukan hanya spesifik INKP ya. Lo lihat trio kertasnya deh. INKP, Tekim, SPMA. Itu semua PI udah 5 ke bawah. Ya kan? Udah 5 ke bawah. Dengan result yang intact, harga pulp and papernya intact, ya menurutku sih ini salah satu yang nggak dilirik orang, bener kamu bilang, orang miss out gitu loh bahwa barang ini ada dan resultnya cukup fantastik sehingga dia consider murah gitu kan. Ya. Pak, memang INKP ini kan baru breakout nih dari 8425, itu kan lama jadi resist kuatnya dia tuh. Kemarin ke 89 dia pasti ada pullback gitu kan. Nah, pullback ini kan kemungkinan pasti dia akan retest titik breakoutnya dia 8425. Nah, kalau dengan penurunan dengan tanpa volume seperti ini, saya sih consider mungkin 83 sampai 84 itu re-entry boleh lah. Kalau kemarin kita udah TP di 8425, 8450 ya. Iya. Nah, makanya sebenarnya yang gue lihat ini kan kayak pelan-pelan dia ini kan mulai naik, tapi orang-orang ini masih kayak beneran nggak sih? Begitu dia break, ini baru pada beberapa nanyain gue, ini menarik nggak ya? Sebenarnya kan kita waktu itu juga bahas ya kok, sama lu udah cukup lama, cuman sahamnya memang agak berat, karena jadi kita kayak, oh ya udahlah, forget it gitu. Cuman ya sekarang mungkin kayak yang lu bilang harga pulpnya masih oke, valuasi juga masih cukup murah, risk juga cukup oke. Jadi mungkin kayak ini bisa something yang di watch sih kalau ada koreksi di level-level yang Ko Bernard bilang tadi. Betul. I think penyakitnya saham baru breakout kayak gini kan dia pasti bikin higher base kan biasanya. Nah, higher base itu kita harus kasih stop loss ketat lah. Jadi kalau dia false break, ya kita nggak hurt a lot lah. Iya. Ini Hans mau balik. Nah, sebelum itu terus habis kertas sama yang menarik, Medco menurut lu menarik nggak? Medco sangat menarik. Flow-nya sangat bagus. Dan dia break. Iya, hari ini baru break ya Medco ya. Ya ini sebetulnya kemarin kan udah dites, cuma kemarin kan begitu sampai ke level sekarang kan langsung tentu. Tapi lagi-lagi kan ya. Dan hari ini tutup bagus candle posku. Ya Medco. Iya. Dan sekali lagi seksi ya. Itu oil sih structural sih. Iya. Medco menurut lu gimana Hans? Kayak dari technical kan hari ini baru break nih. Mungkin lu sekalian sama banyak yang nanya Harum tuh Hans, mungkin lu bisa coba liatin tuh gimana tuh. Iya, ya itu benar ya kalau bicara breaknya sebenarnya ideal. Tapi di minor trendnya ya, bukan di ini, bukan di kayak primary trendnya. Soalnya apa? Kalau kita bicara primary trend, belum tentu orang tuh berani masuk harga segini ya.
Nah, kenapa? Ya, kembali lagi kita harus lihat apakah dia cukup seksi secara fundamental atau sentimen. Kalau enggak ya mungkin orang nggak begitu menarik. Justru paling menarik ini ya kita lihat aja. Kalau dari aku ngelihat hari ini loh, berapa hari ini yang paling rame apa ya kayak Cool ya Bumi dan lain-lain ya mungkin orang akan lebih ke sana. Glenn. Nah, kalau dari Medco dibandingin sama INKP, kalau memang kita duitnya besar ya, kita mau cari yang aman, ya secara fundamental INKP doing well ya. Mungkin yang ini sekarang kalau waktunya pullback ya malah menarik. Tapi kalau semuanya kayak kita punya duitnya dompet kita cuman kecil ya kita bisa lebih agresif di Medco nggak apa-apa sih. Cuman harga sekarang apakah harga yang bagus untuk masuk? Ya, kalau untuk belum punya barang, aku mungkin skip dulu sih. Aku akan tunggu dulu waktu dia pullback sih. Nah, kalau kayak Harum, itu mungkin Harum aku mungkin lebih berani ya, Glenn ya. Karena belum begitu banyak terbang ya, Glenn ya. Cuman sentimen apa nih yang membuat dia jadi lebih seksi gitu, Glenn? Ingat Harum resist sampai 40. Ingat Kenapa, Harum Bernard? deket resist. Exactly. Tapi sekarang gini, kalau bicara Harum dekat resist ya, buat aku itu upside-nya masih cukup banyak sih. Harusnya kalau by technical ya, aku harap dia ke 2380 tuh mungkin masih bisa. Apa namanya Bernard. Cuman Harum ini lebih kemana? Ke nikel. Ya. Nah, berarti sebenarnya kalau kita mau bicara korelasinya, apakah nikel yang lain jalan? Kalau dia yang nikel lain nggak jalan, sebenarnya nggak cukup favorable. Tapi kalau yang lain jalan ya akan cari yang lebih murah atau yang laggard sih, Glenn sama Bernard ya. Nah, kalau bicara dia dekat resist, ya secara minor trend dia resist, tapi secara primary trend dia masih turun. Secondary-nya ya pada naik ya, cuman memang dekat resist. Tapi sekarang kalau kita lihat dari teman-temannya masih belum pada jalan ya, kayak kita Inco terus Antam lah, belum kemana-mana juga ya, malah masih di bawah-bawah sini itu, masih kayak konsol gitu ya. Nah ini mungkin kita kalau masuk ini perlu waktu aja gitu, Glenn. Oke, ya agree. Nah, ngomongin nikel tadi kayaknya gue baru ngeliat di investing agak dikit nih. Jadi tapi sebenarnya kalau kita ngomongin nikel, ini kan komoditasnya belum kemana-mana ya, kayak sekarang segitu aja kayak sempat di 19, terus 19, 20, 21, ya ini balik lagi 21. Jadi sebenarnya komoditasnya belum kemana-mana, jadi mungkin ya kan balik lagi kalau kita ngomongin kayak EV-EVan, listrik, mobil listrik, ya ini kan belum lah itu dekat. Ini pribadi still focusing kayak yang penting gue bisa dapetin batu bara, gue bisa mendapatkan sumber energi yang murah nih. Jadi mungkin untuk yang EV nggak sekarang, nanti dulu, tapi ya sentimennya sebenarnya masih ada. Terus ditambah lagi mungkin kalau kita ngomongin kayak dari China, ya China kalau memang kan China seperti yang teman-teman tahu ekonominya juga masih slow down ya, PMI-nya balik lagi bawah 50, terus juga ada 1-2 kota yang kembali lockdown. Ya, jadi sebenarnya kalau China ekonominya masih slow down, lagi kan China juga pasti ke impact dari ekonomi global ya. Kalau Amerikanya dan lain-lain masih slow down ya, kita juga susah lah untuk dia pick up sendiri. Jadi menurut gua juga itu yang perlu dipantau tuh teman-teman. Kalau misalnya ekonomi China masih gitu-gitu aja, world economy juga belum bisa pulih ya, steel, nikel dan lain-lain juga belum akan bisa lompat sampai mana sih. Mungkin ya jangka-jangka pendek, mungkin trend pendek manfaatin harga nikel agak rebound gitu aja. Ya, tapi menurut kamu apakah nikel ini termasuk structural? Ini Gimana? kalau nikel ya, secara supply untuk memenuhi kebutuhan steel masih belum shortage. Tapi ketika nanti ada extra demand dari baterai, then there will be a shortage. Nah, kembali lagi, kan saya pernah bahas tuh, rata-rata pabrik baterai itu expected operating 2020 akhir 4 awal, ya kan? Sedangkan beberapa tambang nikel ekspansi, mereka baik. Nah, ini kan kita lihat nih, lebih cepat smelternya atau lebih cepat pabriknya jadi. Because kalau pabrik
baterainya jadi dulu shortage. Terlepas kita punya jalan berapa gede, ini ada ekstra demand nih gitu kan. Dimana yang sekarang aja demand dan supply-nya hampir equal untuk memenuhi kesehatan saja. Jadi kalau ada permintaan untuk baterai pasti akan banyak shock. Ketika smelter duluan, nah ini yang masalah nih. Ya, agree. Nah, jadi Ada yang- sebenarnya Bro, apa? kalau tadi kan kita ngomong bara, kita ngomong nikel, kita ngomong EV. Ini ada satu efek menarik nih, yang baru, dan volume sangat-sangat gede dibandingkan rata-rata Wah, apa itu? danau. Oh, ya. Oh, ya. Itu menarik juga. Nah, aku jadi ingat tuh, tempo hari si Farul kan tanya ya, gimana bro? Ini menurut aku aman, nggak apa-apa. Ya, tapi memang perlu sabar ya barang-barang begini ya. Kadang-kadang dia nggak ada flow, tahu-tahu ada flow besar. Cuman ya, kalau mau barang seperti ini, kita cuman bisa menang kalau kita punya holding power bagus. Yes. Kalau nggak punya holding power bagus, ya udah hilang barang gitu. Kita akhirnya dipaksa cut loss gitu. Sayang gitu. Kalau memang mau main barang-barang gini ya holding power bagus, memang duitnya adem ya jangan berharap makan dari sana secepatnya. Kalau mau ya masuk waktu dia udah ready naik. Nah, itu mungkin kita Makanya bisa kalau mau masuk, tadi kan aku sempat call di 900 ya Hans ya. Lumayan sih harusnya closing juga 910, jadi harusnya sih BOW-nya semoga sukses lah. Kayaknya kali ini nggak false break. Kalau yang kemarin kan sebenarnya sudah false break Bernard. Di bawah tuh sudah false break. Kan awal tes 900 pullback kan, karena kan volume juga nggak mendukung tuh. Waktu yang bulan Agustus, 10 Agustus kan dia tes 900 langsung dipukulin, balik closing kan di 860 tuh, 870. Volume juga nggak bagus kan. Nah, yang kali ini kan dia berhasil ditutup di atas 900 dengan volume yang bagus. Jadi ya harusnya ya kali ini nggak breakout-nya bukan PHP lah. Oke, jadi kita bahas sedikit ya soal Toba ya. Kalau kamu bicara soal technical tadi, apa sih yang kita lihat dari Toba ini? Kalau udah kejadian tuh kita akan lebih gampang lihat. Satu, ya, waktu kemarin dia turun bulan Juli ya, terus dia recovery juga cepat banget ya di bulan Juli akhir. Nah, itu sebenarnya kekuatan turun sama naik sama kuat nih ya, Bernard ya. Dia sama cepat. Nah, terus kita lihat apa yang jadi? Ya ada yang ngomong itu inverse head and shoulder juga. Terus ada juga yang mungkin yang potong sepenggal itu mereka ngelihatnya seperti flag pattern. Jadi sebenarnya kalau kita udah lihat arah-arahnya naik, kita lihat susah untuk turun nih. Secara psikologi kita agree untuk naik ya. Sebenarnya ini barang-barang bagus ya. Cuman kalau kita kemarin pendekatannya adalah risk and reward, mungkin kalian teman-teman akan berani masuk ya. Kemudian seperti Farul kemarin aku sempat kirim barang, bro. Ini sebenarnya secara risk and reward menarik banget sih. Memang kemarin 785, 860 itu bagus ya. Even besok kalau masuk sana pun aku masih berani. Tapi again, kita harus lihat ya. Kayak barang Toba ini, ya barangnya kalau jalan ya jalan. Kalau nggak jalan ya. Waktu tunggunya kita aja yang mungkin agak sakit sih. Ada yang di bawah 40%, berani tunggu, mungkin bisa profit. Kalau nggak, udah cut loss 40% gitu sih. Ya. Ya, Toba sabar-sabar lah. Ada faktor kepentingan. Ya. Ya mungkin Kepentingan untuk naik ya, soalnya Koko Bernard punya banyak gitu ya. Nyangkut. Nah, jadi kamu udah masuk duluan gitu ya, masuk duluan bukan masuk di bawah, tapi masuk duluan di atas gitu ya. Kawan, suka beli murah. Wih, premium. Kalau orang punya duit boleh harga premium. Anyway, ada satu saham lagi yang sebenarnya aku mau bahas ya. Mungkin teman-teman kalau kemarin sempat lihat bukanya. Nah, Bernard, apa sih bedanya buka yang sekarang sama buka yang dulu? Ini mungkin yang belum begitu banyak yang bahas. Oke, kamu nggak nanya apa samanya buka yang sama dengan buka yang dulu? Sama-sama nyangkut di kita sih. Itu belum balik harganya. Oke. Iya. Kita sekarang bahas yang serius dulu. Buka.
Ya, kalau kita lihat kan sekarang, halo, ya, Kok, setiap Waduh, dia mengalami soalnya penurunan, putus-putus waktu ngomong hal sensitif nih. buka ini bro, setiap kayaknya, mengalami penurunan saat ini ya, itu selalu dengan volume yang kecil. Beda dengan sebelum-sebelumnya, kalau turun itu masif kayak orang dipukuli, disiksa, didera gitu kan. Nah, kalau sekarang ini penurunannya relatif dengan volume yang relatif kecil dibandingkan pada waktu dia naik gitu kan. Nah, aku sih ngelihatnya simpel. Dengan kondisi kayak sekarang ini, ada kemungkinan posisi beberapa big holdernya udah nggak posisi kebelet poker gitu. Nggak Jualan. pada posisi kebelet poker lah, kasarannya gitu. Sehingga mereka sekarang lagi cari posisi yang bagus untuk jualan. Istilahnya udah nggak mau jual murah lah ya, karena udah tahu juga secara result, walaupun resultnya ini bukan dari core business, itu ya. artinya positif. Dan kalau kita lihat core bisnisnya pun, warung lapak, mitra lapak, itu juga turn out seperti yang direncanakan. Pendapatannya juga bagus, dan burning rate-nya juga berkurang. Jadi, menurutku sih, mereka udah melihat sesuatu yang berbeda dari buka ini, sehingga mereka ada keberanian untuk nge-keep dan cari posisi yang lebih bagus untuk jualan. Nah, kalau aku ngelihat sih simple Hans, kayak hari ini kan sebetulnya testing ke posisi entry nih di 280 kan. Ternyata juga di situ udah mulai ada area demand gitu kan. Ya, Hmm. harapannya Ya, dengan volume yang pelan-pelan build up dari 4 hari, 5 hari buangan ini, di bawah dia mulai ada build up volume, ya harapannya besok udah mulai kelihatan pattern untuk reversalnya ya, minornya ya, kayak gitu. oke. Jadi kalau nanggepin yang kamu bicarakan barusan ya, Bernard, harus ada apa area-area interest yang kita lihat ya. Satu mungkin dia ada gap up di atas. Which is kalau kita mau ngomong target paling dekat ya kita bisa ngomong target gap up untuk penutupan ya. Yang kedua, itu ada gap up di bawah 270 sampai 274 ya. Kalau memang kita mau save untuk ngambil risiko yang lebih rendah, ya kita berharap 270 274 untuk entry point ya dengan cut loss kita 250 ya. Tinggal kita lihat hitung-hitungan ya berapa persen tuh. Kalau semuanya kita lihat risk and reward-nya masih menarik ya itu sekitar 8% sebenarnya Bernard ya kalau 270 sampai 274. Ke atasnya ya kalau Wah, ini si Hans kena curse, bro. Dia Nah, dia mau, begitu bilang mau lihat ke atasnya itu langsung langsung putus ya. Gua mungkin nyambungin dikit ya buat Hans. Jadi sebenarnya kan kalau kayak buka ini kan dia ada gap juga nih. Dia ada gap paling dekat itu kan di 316 ya. Jadi kayak sebenarnya ya kalau di itu at least bisa ditutup dulu. Ya itu kan dia kan sebenarnya kan udah bakal gerak lu di atas kayak di atas MA 20-nya juga gitu. At least jadi jangka pendeknya at least kalau itu ditutup dulu deh. Menurut gua baru kayak oke, ini berarti udah mulai ada tanda-tanda perlawanan dan mungkin bisa ada pembalikan arah. Itu sih menurut gua untuk buka ya, Bro ya. yep. Nah, ini kan Saudara sepupu apa di saudara sepupunya Bro? Goto, Waduh, bukan saudara. Goto. Nah, ini ya Goto ini kan gue ngeliat kan dia sebenarnya sekarang ini udah deket-deket support nih ya. Benar. Udah deket-deket support, jadi mungkin kita bisa ngelihat itu kan dia di kisaran 270, 274, ya di deket-deket sini lah. Ini dia bisa bertahan apa enggak nih? Jadi Aku ya menurut gue itu yang kalau perhatiin tuh. aku sih prefer entry 280 itu masih oke sih. 280 282 itu masih oke. Jadi stop loss-nya ya di 276 lah. 274 itu malah aku menurutku kalau itu break ya aku wajib cut loss sih. Karena ke bawahnya kan kebuka lebar tuh. Cuma Ya, di kita lihat risk reward-nya menarik nih. At least ke 300 ya kan. Berarti kan ya, 10% risk-nya nggak sampai 5% gitu kan. ya, ya. Balik lagi teman-teman, kalau kayak teman-teman sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya mau coba spekulasi ya tinggal cari aja yang risk rewardnya menarik.
Jadi kalau misalnya kayak harus cut loss ya coba cari yang dekat-dekat support aja. Jadi kalau cut loss pun nggak terlalu gede teman-teman. Itu Dan misalnya yang mau 28 juta barusan closing gap. ya ya agree. Heeh. Ya bro, besok lu live jam 7 ya. Ini mungkin hari ini kita sampai sini dulu. Besok jangan lupa teman-teman tonton Kobernat jam 7 sebelum nanti jam 8 malam ada Billy sama Hans dan Jogi seperti biasa. Nah, jadi ada live-nya maraton ya. Habis lu bahas makro, habis itu nanti Hans dan teman-teman bahas untuk stock pick juga dan teknikal nih, bro. Siap. Oke, sip. Thank you Bernard dan thank you Hans tadi yang internetnya mati mungkin dia nggak pakai smartphone itu, bro. Oke, And thank you, Han. besok teman-teman semua.